Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas B akan mempresentasikan tentang studi kelayakan usaha UMKM Cireng Isi Lestari. Anggota dari kelompok kami yang pertama, Yasmin Salsabila NPM 82, Silvano Jovan NPM 93, Joycelyn NPM 106, Novi Lestari NPM 118, Ananda Reno NPM 21, dan Magrivia NPM 2. Studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha ini merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah yang pertama, untuk mengetahui keuntungan yang dicapai dari investasi suatu usaha, menghindari pemborosan sumber daya dengan tidak melaksanakan usaha yang tidak menguntungkan, mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada, sehingga dapat dipilih alternatif usaha yang paling menguntungkan dan menentukan prioritas usaha. Cireng Isi Lestari merupakan UKM yang memproduksi cireng isi khas Bandung dengan berbagai macam isian, di antaranya ayam, sosis, kornet, ati ampela, dan bakso. Saat ini, Cireng Isi Lestari sudah berjalan selama kurang lebih 12 tahun dengan jangkauan pasar di daerah Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon. Terdapat beberapa aspek yang dapat menunjang studi kelayakan usaha. Yang pertama, pada aspek hukum, kondisi saat ini UMKM Cireng Isi Lestari berbentuk perseorangan sudah memiliki surat izin domisili, memiliki sertifikat PIRT dan halal, dan juga memiliki NPWP, SIUP, KTP, dan surat kendaraan bermotor. Untuk rencana scale up-nya, memiliki sertifikat BPOM MD dan surat izin mendirikan bangunan serta pembaruan sertifikat halal dan BIRT. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Kondisi saat ini, Cireng Isi Lestari merupakan UMKM yang memproduksi cireng dengan berbagai variasi rasa dan bentuk. Target pasarnya adalah semua umur di pasar Majalengka dan Cirebon yang menyukai cemilan. Untuk rencana scale up-nya, yaitu dengan penambahan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, perluasan daerah pasar hingga Jawa Barat dan sekitarnya, dan bekerja sama dengan reseller produk seperti minimarket, pengecer, dan lain-lain. Untuk aspek pemasaran, kondisi saat ini UMKM Cireng Isi Lestari memiliki permintaan pasar terhadap produk cukup tinggi, yaitu 1.000 pak per hari atau satu pak yang berisi dan satu paknya itu terdiri dari 10 buah cireng. Memiliki kompetitor lain di pasar Majalengka dan Cirebon, dan produknya itu memiliki masa simpan yang sangat singkat, yaitu sekitar 2-3 hari, dan produknya dikemas dengan kemasan Mika berlabel yang memuat nama produk, varian rasa, harga, nomor PIRT, nomor halal, dan logo halal. Untuk rencana scale up-nya sendiri, yaitu dengan perluasan daerah pemasaran sampai Jawa Barat dan sekitarnya, peningkatan promosi secara online melalui GoFood, GrabFood, maupun sosial media lainnya, pengubahan bentuk produk menjadi frozen food, dan kemasannya pun diubah menjadi nilon vakum jika menjadi frozen food, dan pengubahan label sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Aspek selanjutnya yaitu aspek keuangan. Pada kondisi saat ini, UMKM Cireng Isi Lestari memiliki investasi sebesar 364.809, dan umur ekonomisnya 2 tahun, kapasitas produksi, omset, biaya utilitas, biaya perawatan, modal kerja, penyusutan, PP, ARR, NPF1, NPF2, IRR, dan PI-nya sebagai berikut. Berdasarkan metode dan hasil analisis yang ada dan standar UKM yang ada, UMKM Cireng Lestari ini layak atau baik untuk dijalankan. Setelah di scale up dengan metode dan hasil analisis, UMKM Cireng Lestari layak untuk dijalankan menjadi skala industri dengan asumsi kenaikannya yaitu 5 kali lipat, dan investasi sebesar 1.824.045.000 dengan pinjaman banknya itu sebesar 25% dengan bunga 20%.
Selanjutnya ada aspek teknik atau operasi. Pada kondisi saat ini, lokasi usaha berada di tempat tinggal pemilik di Karangsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Setelah di scale up, ada beberapa alternatif lokasi yang direkomendasikan untuk dijadikan sebagai lestari, antaranya Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Faktor objektif dan subjektif yang digunakan dalam analisis lokasi pabrik cireng isi lestari diantaranya ada pasar potensial, ketersediaan air, harga tanah, ketersediaan energi listrik, biaya tenaga kerja, dan transportasi. Dapat dilihat pada tabel, ini adalah tabel penelitian untuk setiap faktor. Bobot dari setiap faktor adalah sebagai berikut: pasar potensial 25%, ketersediaan air 20%, harga tanah 10%, ketersediaan energi dan listrik 25%, biaya tenaga kerja 15%, transportasi 5%. Maka diperoleh tabel keputusan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Dari tabel di atas, nilai tertimbang kota tertinggi adalah Kota Bandung sebagai daerah pemilihan alternatif lokasi untuk industri cireng isi lestari. Maka setelah di scale up, lokasi usaha cireng lestari akan dipindahkan menjadi di kawasan industri di Kota Bandung karena tempatnya yang strategis untuk memperbesar prospek bisnis dan target pemasaran. Selanjutnya ada aspek tata letak pabrik. Tata letak sebelum di scale up, ukuran gedung adalah 10 kali 11 meter di area rumah pemilik. Dan setelah di scale up, ukuran gedung menjadi 86 kali 37 meter dan terpisah dari rumah pemilik. Berikut adalah denah pabrik denah UMKM sebelum di scale up. Untuk menentukan tata letak pabrik setelah di scale up, kami menggunakan metode ARC. Metode ARC atau Activity Relationship Chart merupakan salah satu metode analisa aliran material berupa peta hubungan aktivitas yang menggambarkan derajat kepentingan antar departemen kerja. ARC ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang menggambarkan simbol derajat keterkaitan dan bagian bawah yang menggambarkan alasannya. Derajat hubungan antar departemen dan alasannya dijelaskan pada kedua tabel berikut. Yang pertama, kode A itu menjelaskan tentang mutlak dan perlu didekatkan. Kode E artinya sangat penting didekatkan, kode I penting didekatkan, kode O ordinary atau biasa saja, kode U unimportant, kode X tidak dikehendaki berdekatan. Sedangkan alasan yang pertama atau nomor 1 merupakan penggunaan tenaga kerja yang sama, nomor 2 penggunaan area yang sama, nomor 3 urutan aliran kerja, nomor 4 derajat kontak pekerja yang sering dilakukan, nomor 5 memudahkan pemindahan bahan, nomor 6 penggunaan peralatan yang sama, dan nomor 7 kemungkinan adanya bau, debu, kotor, atau licin. Berdasarkan ARC yang sudah dibuat, dapat ditentukan diagram kedekatan atau block layout. Diagram kedekatan seperti yang digambarkan pada gambar yang atas, ini menunjukkan derajat kedekatan antar departemen. Kode A digambarkan dengan garis berwarna merah, 4 garis berwarna merah, kode E digambarkan 3 garis berwarna kuning, kode I digambarkan dengan 2 garis berwarna hijau, kode O digambarkan dengan garis berwarna biru, dan kode X digambarkan dengan garis berwarna coklat. Sebagai contoh, departemen tata letak nomor 5 dan 6 dihubungkan dengan garis berwarna merah, artinya keduanya sangat penting untuk didekatkan. Selanjutnya, dari diagram kedekatan tersebut dapat disusun blok layout pabrik. Setelah disusun blok layout pabrik, maka dapat disusun pula denah pabrik setelah ARC. Laju alir pada denah pabrik setelah ARC ini, yang pertama itu dari ruang penyimpanan bahan baku utama, bahannya dialirkan kepada bagian mixing, kemudian kepada bagian penggilingan, kemudian bagian pencetakan cireng, hingga bagian pengisian cireng. Kemudian bahan dari ruang penyimpanan bahan pembantu dialirkan menuju bagian pencucian bahan isi cireng, bagian pemotongan bahan isi cireng, bagian peracikan bahan isi cireng, dan kemudian bertemu di bagian pengisian isi cireng. Setelah cireng diisi, maka akan dialirkan ke ruang pengemasan dan pelabelan, ruang pembekuan, ruang penyimpanan beku, dan produk jadi. Selanjutnya berikut adalah denah 3 dimensi dari denah 2 dimensi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dapat denah pabrik setelah ARC dari bagian atas, pabrik tampak depan, pabrik tampak belakang. Berikutnya denah 3 dimensi ruang produksi packaging, ruang produksi mixing dan penggilingan, serta ruang dapur, musola, dan toilet. Selanjutnya adalah aspek dan teknik operasi dari segi produksi.
Untuk kondisi saat ini, teknologi produksi skala menengah, di mana produksinya itu mencapai 1.000 bungkus per hari, dan alat yang digunakan adalah mesin giling, cetakan, dan beberapa alat dapur lainnya dengan bahan baku tepung terigu, tepung tapioka, garam, bumbu penyedap, tepung panir, penyedap rasa, isian yaitu sosis, bakso, kornet, ayam, dan ati ampela. Setelah dilakukan scale up, banyaknya produksi diperbanyak menjadi 10 kali lipat sehingga dapat mencapai 10.000 bungkus per hari. Penambahan alat yang diterapkan juga ditambah beberapa unit dan ada alat baru seperti mixer, penggiling, serta menggunakan plastik vakum sealer untuk mengemas produk. Nah, berikut adalah diagram alir proses produksi, di mana pertamanya itu dilakukan persiapan alat dan bahan, lalu dimasukkan tepung tapioka dan tepung terigu, lalu ditambahkan bumbu penyedap dan dilarutkan dengan air panas, diaduk hingga merata, dimasukkan ke dalam mesin giling dan ditipiskan menjadi tipis, lalu dicetak sesuai bentuk, diberi pengisian, lalu dikemas, dan produk siap dijual. Untuk setelah scale up-nya ditambahkan proses pendinginan agar bisa menjadi produk frozen. Berikut juga diperlihatkan diagram material proses produksi, di mana prosesnya dimulai menggunakan alat-alat yang tertera pada gambar. Untuk lebih jelasnya ada di next slide. Berikut adalah peralatan produksi untuk pabrik Cireng Isi Lestari. Yang pertama ada cold storage. Cold storage ini ruangan yang digunakan untuk menyimpan dan mendinginkan bahan baku pembuatan isi cireng, sehingga dapat menjaga kualitas dari bahan baku yang bersifat basah dan umur simpannya pendek. Memiliki spesifikasi 150 x 150 x 220 cm dengan daya listrik 400 watt dan kapasitas 200 kg. Untuk pabrik ini menggunakan satu buah cold storage. Lalu selanjutnya ada tangki mixer untuk mengaduk adonan cireng dengan merata, memiliki kapasitas 200 liter per batch, sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi produk yang terbuat dan alat ini terbuat dari bahan full stainless. Untuk dimensinya 88 x 88 x 155 cm dengan power 1.500 watt dan kecepatan putaran 400 ATM. Untuk pabrik Cireng Isi Lestari ini menggunakan 3 buah sebelum scale up dan diubah menjadi 6 buah setelah scale up. Selanjutnya adalah mesin pencetak adonan. Untuk mesin pencetak adonan ini berfungsi untuk memotong adonan cireng yang sudah tipis menjadi bentuk yang disesuaikan, agar saat pengisian lebih mudah. Umumnya terbuat dari stainless steel dan memiliki kapasitas 2.500 pieces per jam dengan power 300 watt dan daya 220 volt. Dan sebelum di scale up, menggunakan cetakan stainless biasa, dan setelah scale up menjadi menggunakan mesin penipis adonan. Mesin penipis adonan atau draft sheeter ini merupakan mesin yang digunakan untuk menjadikan adonan dalam bentuk lembaran tipis sebelum dicetak. Cara kerjanya itu dengan mendorong adonan di antara roll dengan pilihan dalam berbagai ukuran ketebalan. Umumnya terbuat dari stainless steel sehingga lebih higienis. Spesifikasi mesin yaitu 220 volt dengan power 750 watt, berat 250 kg, kapasitas 100 kg, dan dimensi 87 x 65 x 234 cm. Selanjutnya ada freezer. Freezer ini digunakan untuk tempat penyimpanan bahan dan pembekuan suatu produk. Produk cireng isi setelah di scale up nanti akan dalam bentuk frozen food, sehingga freezer sangat diperlukan untuk membuka produk dan mempertahankan cireng memiliki umur simpan yang lebih lama. Alat ini memiliki daya listrik 250 watt, daya 220 volt, volume 715 liter, dan kapasitas beku 42 kg per hari. Setelah dijadikan pabrik, Cireng Isi Lestari membutuhkan satu buah freezer. Lalu ada rak penampung adonan. Rak penampung adonan itu berfungsi untuk menampung cireng yang telah diberi isi sebelum dibekukan. Rak ini juga harus terbuat dari bahan yang kokoh untuk menampung adonan cireng dalam jumlah banyak. Pabrik membutuhkan 2 buah rak tampung adonan.
Dan yang terakhir adalah mesin vakum sealer. Setelah diubah menjadi frozen food, pengemasan dari produk cireng isi ini juga berubah menjadi vakum, sehingga dibutuhkan mesin vakum sealer untuk mengemas produk menggunakan plastik nilon. Untuk proses pengemasan ini dilengkapi juga dengan pemberian kode kadaluarsa. Mesin ini berdaya listrik 400 watt dengan daya 220 volt. Berikut adalah gambaran kemasan dari cireng isi sebelum menggunakan plastik mika yang kemudian untuk mereknya hanya di print, dan setelahnya dilakukan di plastik nilon vakum, dan ada gambaran produknya sehingga terlihat, juga dilengkapi dengan berbagai macam penjelasan sesuai dengan standar kemasan produk pangan. Next, untuk neraca massa sebelum scale up dilakukan terhadap 7 proses, yaitu peracikan, pengadukan, penggilingan, pencetakan, pengisian, pengemasan, dan pembuatan isi cireng. Untuk sebelum scale up, total massa cireng adalah 13,05915 kg dan isi cireng total 1,625 kg. Nah, setelah dilakukan scale up, yang dimana produksinya itu 10 kali lebih banyak dari sebelum scale up, maka didapat untuk total cireng setelah dikemas itu ada 159,7215 kg dan isi cirengnya 130,5915 kg. Selanjutnya adalah neraca energi. Neraca energi pada proses produksi hanya didapati pada pemasakan isian cireng karena proses pemanasan ini membutuhkan panas. Untuk isiannya ada beberapa, yaitu daging ayam, sosis, bakso, kornet, dan ati amplas, sehingga memiliki neraca energi yang berbeda-beda. Untuk isian daging ayam itu ada panas masuk 425 kJ, untuk isian sosis 354 kJ, isian bakso 376 kJ, dan isian kornet 424 kJ, serta ati amplas 167 kJ. Lalu setelah di scale up dan menjadi 10 kali lebih besar neraca energinya, maka didapati untuk isian ayam itu ada 25.121 kJ, isian sosis 21.000 kJ, untuk isian bakso 21.000 kJ, kornet 24.000 kJ, dan ati amplas ada 367 kJ panas yang masuk. Selanjutnya, manajemen organisasi atau SDM. Kondisi saat ini UKM Cireng Lestari belum memiliki visi dan misi. Lalu saat ini masih menggunakan struktur organisasi yang sangat sederhana, yaitu ketua atau pemilik dan juga karyawan. Rencana scale up-nya yaitu memiliki visi dan misi. Visi dan misi ini akan menjadi acuan dalam tercapainya tujuan. Lalu struktur organisasi Cireng Lestari dapat dibuat dengan jelas, terperinci, dan pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan produksi. Lalu dari aspek ekonomi sosial, kondisi saat ini adalah UKM ini melibatkan warga sekitar yang berpotensi untuk dijadikan karyawan sehingga dapat terciptanya lapangan pekerjaan. Lalu bahan baku yang digunakan dalam usaha Cireng Lestari ini bisa memberi keuntungan kepada warga sekitar yang menjual bahan-bahan berbasis pembuatan cireng. Rencana scale up-nya yaitu usaha pembuatan cireng yang dijalankan jika sudah di scale up akan ketika industri semakin besar, maka semakin banyak pula yang digunakan sebagai bahan baku, yaitu plastik, karet, dan lain-lain. Lalu limbah dijadikan bahan ternak, serta limbah cair berupa air bekas pencucian bahan baku, cireng, dan alat. Lalu rencana scale up-nya penanganan limbah diperketat, khususnya limbah plastik. Lalu limbah kulit bawang putih bisa dimanfaatkan untuk kesehatan karena mengandung lalu diperlukannya pengolahan limbah cair lebih lanjut. Lalu selanjutnya bagan sumber daya manusia
organisasi sumber daya manusia. Pertama ada direktur utama, yaitu sebagai kepala dari segala jabatan yang ada di sini, lalu ada dilaksanakan oleh direktur utama, serta mengatur jadwal direktur utama terkait acara yang perlu dihadiri oleh direktur utama. Lalu ada manajer umum, yaitu fungsinya mengkepalai manajer-manajer dan kepala-kepala lain yang ada di bawahnya. Lalu ada manajer produksi, yaitu orang yang mengantisipasi segala personal yang berkaitan dengan produksi dan bertanggung jawab atas hasil produksi. Lalu ada manajer quality control, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari bidang quality control dan mengawasi kinerja dari staf. Lalu ada kepala quality assurance, yaitu orang yang bertanggung jawab atas dalam pengambilan keputusan dari bidang quality control dan mengawasi kinerja dari staf. Lalu ada kepala R&D, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari bidang quality control dan mengawasi kinerja dari staf, mengambil keputusan dalam bidang teknisi. Lalu ada manajer administrasi dan pemasaran, yaitu orang yang bertanggung jawab mengambil keputusan tentang bidang administrasi dan pemasaran. Lalu ada manajer distribusi, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam distribusi dan mengawasi kinerja dari staf-stafnya. Lalu ada staff quality control, staff quality assurance, staff R&D, staff produksi, staff teknisi dan staff administrasi dan pemasaran, serta staf distribusi yang berfungsi membantu tugas dari manajer masing-masing. Selanjutnya, aspek sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan pada pabrik Cireng Isi Lestari dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pada peraturan pemerintahan nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen dan kesehatan dan keselamatan kerja meliputi 1. Penerapan kebijakan ketiga. Kebijakan ketiga yang ditetapkan memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen, dan tekad melaksanakan kebijakan, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan, serta secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Yang kedua, ada perencanaan ketiga. Rencana ketiga disusun dengan melibatkan ahli ketiga, pembina ketiga, wakil pekerja, dan pihak lain. Upaya meminimalisasi potensi bahaya yang dilakukan dengan cara yang pertama, identifikasi bahaya atau hazard identification. Tahap identifikasi bahaya dilakukan dengan metode job safety analysis. Teknik ini bermanfaat untuk mengidentifikasi dan menganalisa bahaya dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, penilaian risiko, risk assessment. Penilaian risiko dibagi menjadi dua tahap, yaitu analisis risiko dan evaluasi risiko. Yang ketiga, pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko dilakukan untuk menentukan pengendalian risiko dengan tindakan pencegahan yang tepat. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana ketiga. Pelaksanaan ketiga didukung oleh sumber daya manusia di bidang ketiga, prasarana dan sarana. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya tindakan pengendalian perencanaan dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian atau pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan, dan bencana industri, dan rencana dan pemulihan keadaan darurat. Yang selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga. Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil pemantauan dan evaluasi kemudian dilaporkan dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Yang terakhir ada peninjauan peningkatan kinerja SMK3. Peninjauan dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang kemudian digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya, aspek terakhir yang akan dibahas pada scale up ini adalah utilitas pabrik. Utilitas adalah aspek-aspek yang mendukung proses produksi dan berjalannya dari pabrik itu sendiri. Hal pertama yang diperhitungkan adalah air.
Air di sini digunakan untuk beberapa hal, seperti dalam proses produksi, proses pembersihan dan keperluan karyawan, untuk pembersihan mesin dan pembersihan ruangan, dan lain-lain. Pada pabrik ini digunakan 2 sumber air, yaitu air dari sumur dan air dari PDAM. Pertama, dilihat dari segi produksi, air yang dibutuhkan untuk pembuatan cireng adalah sebanyak 200 liter untuk satu adonannya. Oleh karena itu dibutuhkan 2000 liter per hari, karena dilakukan 10 kali adonan dalam satu hari, atau sekitar 2 meter kubik per hari. Selanjutnya, air yang diperuntukkan untuk pembersihan mesin dan peralatan berkisar sekitar 10% dari volume tangki keseluruhan yang digunakan, yaitu sekitar 20 kiloliter dengan pembilasan sebanyak 6 kali, di mana 10% dari 20.000 liter dikali 6 hari kerja adalah 12.000 liter atau 12 meter kubik per hari. Selanjutnya, air yang untuk pembersihan ruangan untuk 1 meter persegi dibutuhkan 100 ml air. Maka dengan luas pabrik yaitu sekitar 3.182 meter persegi dibutuhkan 318,2 liter air per hari atau sebesar 0,3182 meter kubik per hari. Untuk kebutuhan air ini tidak mengeluarkan biaya karena air yang digunakan adalah air sumur, dan saat pembuatan pabrik air dari sumur ini sudah disiapkan, jadi untuk biaya sendiri gratis. Untuk keperluan air dari PDAM digunakan untuk pembersihan keperluan karyawan. Untuk keperluan yang digunakan seperti untuk kebutuhan buang air besar, buang air kecil, cuci tangan, dan wudhu. Untuk rinciannya bisa dilihat pada tabel yang tertera. Nah, dari tabel yang tertera digunakan air 1.350 liter per harinya. Sehingga ketika dikali waktu sebulan, yaitu 27 hari membutuhkan 36,45 meter kubik per bulan. Jika diasumsikan harga air adalah 1.500 per meter kubiknya, maka di total biaya yang dikeluarkan untuk per bulannya adalah 59.675 per bulan. Sehingga jika dihitung per tahunnya, maka biaya yang dikeluarkan adalah 716.100.000 rupiah per tahun. Selanjutnya, untuk kebutuhan utilitas yang kedua adalah gas. Gas di sini digunakan untuk keperluan produksi, terutama dalam proses pemasakan. Didapat dari jurnal dan sumber-sumber lain, gas 1 kilo menghasilkan pembakaran 46,1 mj, sedangkan pemasakan membutuhkan 23,68 mj per batch-nya. Dengan saat pemasakan ini, efisiensi gas yang berlaku adalah 53,67%, maka dibutuhkan kalori sebanyak 34,67 mj per batch-nya. Maka jika diasumsikan menggunakan batch pengolahan 5 kali, maka dibutuhkan 173,35 mj per hari. Untuk gas yang dibutuhkan selama proses pengolahan pabrik ini membutuhkan 3,75 kg gas LPG per harinya. Jika diasumsikan harga gas LPG adalah 593.000 per 50 kilo, maka dibutuhkan pengeluaran per tahunnya adalah 14.409.900.000 rupiah. Untuk keperluan yang terakhir adalah untuk kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik di sini digunakan sebagai sumber energi utama untuk pada proses pengolahan, penerangan, dan hal-hal lain. Konsumsi yang digunakan listrik pertama pada alat produksi ketika diperhitungkan, maka mengeluarkan 164,885 kW per harinya. Untuk konsumsi listrik alat kantor itu menggunakan 12,012 kW per harinya. Untuk listrik pendingin ruangan yaitu AC digunakan 25,81 kW per harinya. Dan untuk konsumsi listrik lampu penerangan yang menjadi sumber utama pencahayaan dari semua ruangan yang ada di pabrik itu menggunakan 29,62 kW per harinya. Total keperluan listrik yang dibutuhkan pabrik semuanya jika ditotalkan itu mengeluarkan 232,32 kW per harinya. Dengan asumsi harga listrik 952 perak per kWh-nya, maka jika dihitung keperluan listrik per tahun dari pabrik UKM Cireng Isi Lestari ini adalah 71.685.638 perak. Selanjutnya dari kebutuhan air, listrik, dan gas di total semua yang sudah tertera pada tabel.
Jika ditotal semua, maka kebutuhan biaya utilitas per tahunnya adalah Rp86.784.639. Dari semua pembahasan yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, UMKM Cirangisih Lestari sudah memiliki aspek hukum yang baik untuk ukuran UKM, seperti memiliki PYRT, halal, NPWP, surat izin usaha, dan izin domisili. Namun setelah scale up, akan dilakukan beberapa penambahan, seperti surat pembangunan gedung baru dan sertifikat BPOM-MD. Selanjutnya dilihat dari aspek pasar dan pemasaran sudah cukup baik. Akan tetapi belum menjual produk secara online dan menggunakan jasa influencer agar penjualan lebih laku. Selain itu juga kemasan yang digunakan juga masih sangat sederhana, yaitu dari plastik mika dan untuk merek sendiri hanya di print. Selanjutnya bila dilakukan scale up skala pabrik, maka aspek pasar dapat diperluas baik secara online maupun offline, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Serta pengubahan bentuk produk menjadi frozen food dan pengubahan kemasan menjadi nilai vakum, sehingga produk bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya dilihat dari aspek keuangan pada pabrik Cireng Lestari yang telah dirancang dinilai layak untuk digunakan, karena setelah dilihat dari nilai payback period, ARR, NPV, PI, dan IRR telah sesuai dengan rata-rata industri pada umumnya. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek teknik atau operasinya terbilang cukup baik karena pada setiap proses pengolahan satu bahan terdapat beberapa tahap yang dilakukan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan tetap terjaga kualitasnya. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek manajemen dan organisasi sudah cukup baik, yaitu terdiri dari direktur dan karyawannya. Tetapi jika dilakukan scale up, hal ini masih kurang efektif karena struktur organisasinya belum jelas, sehingga kemungkinan semua pekerjaannya tidak bisa berjalan dengan jelas dan orang-orang menjadi bingung. Jika dilakukan scale up, maka akan dibuat struktur organisasi yang jelas, yang terdiri dari direktur, manajer, dan staff, yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, bisa dilihat UMKM Cirangisih Lestari ini sudah dibilang cukup baik karena dilihat dari faktor ekonomi dan sosialnya sudah mendukung jalannya perusahaan ini, yaitu masyarakat dan ekonomi dari sekeliling pabrik sini sudah mendukung berjalannya pabrik ini, sehingga tidak ada kesulitan dalam berjalannya pabrik ini. Selanjutnya, jika dilihat dari segi aspek AMDAL, UMKM ini tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Oleh karena itu, jika nanti dilakukan scale up skala pabrik, maka akan dilakukan penanganan limbah cair hasil pembuangan pabrik ini. Sehingga hal yang dilakukan adalah pembuatan bak sedimentasi yang nantinya akan digunakan untuk menampung limbah sebelum dibuang. Terakhir, jika dilihat dari total biaya utilitas pabrik Cirangisih Lestari secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan adalah Rp86.784.639 per tahunnya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9, sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pengembangan pabrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.